Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar mengenal sudut. Mata TK kelas 3. Materi ini ada pada tema 8, subtema 1. Oke, kita akan mengenal sudut. Materi yang kita pelajari yaitu pengertian sudut dan yang berikutnya menyebutkan jenis-jenis sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kata sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Ini yang disebut sinar garis di sini. Ada garis seperti ini. Dan di sini berhimpit atau bertemu, bersekutu, dan membentuk sebuah titik. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan daerah di sini, di mana dibatasi dengan ini, tanda seperti ini, disebut daerah sudut. Dan lebarnya ini, yang seperti ini disebut besarnya sudut. Nah, sedangkan garis-garis ini, garis AB dan garis BC atau sebaliknya garis CB dan garis BA disebut kaki sudut. Oke, sebagai contoh kita lihat. Di sini ada sebuah sudut bernama ABC. Titik sudutnya adalah titik B. Kemudian garis AB disebut kaki sudut. Demikian pula dengan garis BC disebut kaki sudut. Dan daerah di sini disebut daerah sudut ya. Selanjutnya, coba amati gambar-gambar berikut ini. Manakah gambar yang merupakan sudut? Kita lihat coba tebak dulu mana yang merupakan sudut. Ya, tepat. Gambar nomor 1 ini merupakan gambar sudut. Karena ini terdiri dari dua buah sinar garis lurus yang berpotongan atau berhimpit atau bertemu di sini dan membentuk sebuah sudut. Kalau gambar nomor 2, gambar ini tidak bertemu garisnya sehingga tidak membentuk sudut. Sedangkan gambar nomor 4 juga sama, tidak bertemu garisnya sehingga tidak membentuk sudut. Kalau gambar nomor 3, ini seperti ini. Gambar nomor 3, ini seperti gambar nomor 1 ini yang kita beri batasan seperti inilah. Inilah gambar nomor 3 di sini nih. Atau disebut dengan daerah sudut. Nah, jadi yang betul mana? Yang betul adalah nomor 1. Oke. Kita lanjutkan. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis sudut. Nah, berdasarkan bentuknya, sudut itu terdiri dari sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut lurus. Sekarang kita lihat berdasarkan bentuknya, sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Coba lihat lingkaran ini. Jika dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat, maka seperempat lingkaran ini disebut 90 derajat. Nah, pada sudut tumpul ini, sudut yang besarnya lebih. Nah, artinya dia lebih besar dari 90 derajat. Kalau 90 derajat sebesar ini, artinya sudut tumpul lebih besar dari ini. Nah, sampai sini contohnya. Kalau sampai sini bisa, sampai sini bisa. Yang penting tidak melebihi dari 180, lebih dari 90 sampai 180. Sebut sudut tumpul. Selanjutnya, sudut lancip. Kalau tadi sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat, sekarang sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat.
Nah, jika ini 90 derajat, maka dia karena kurang berarti lebih kecil dari 90 derajat di sini. Nah, contohnya di sini juga bisa. Oh, segini, segini atau segini bisa 9 yang pasti kurang dari 90 derajat. Contohnya seperti ini. Oh, ini sudut lancip. Kalau saya punya segini, oh sudut lancip juga. Saya ada seperti ini, oh sudut lancip juga. Tuh ya. Kemudian berikutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu merupakan sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Ya, 90 derajat. Disebut sudut siku-siku. Seperti ini. Ya, membentuk siku-siku. Coba perhatikan pojokan buku kamu, pojok buku kamu. Sudut dari buku kamu. Ini besarnya pasti 90 derajat. Oke. Berikutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus. Sudut lurus disebut juga dengan sudut setengah putaran atau 180 derajat. Sudut lurus. Karena apa? Satu putaran kan 360 derajat. Nah, kalau setengah putaran berarti belum penuh, baru setengahnya. Artinya baru setengahnya berarti 360 dibagi 2, 180 derajat. Bentuknya seperti ini, 180 derajat. Makanya disebut sudut lurus karena dia bentuknya lurus saja seperti garis biasa, lurus itu disebut sudut lurus atau sudut setengah putaran. Disebut sudut lurus atau setengah putaran yang besarnya 180 derajat. Sekarang berikutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks ini merupakan sudut balikan atau sebaliknya. Nah, sudut ini besarnya antara 180 sampai 360. Jadi lawan dari sudut yang ada. Contohnya kita punya seperti ini. Ini sudut apa? Coba tebak. Lancip atau tumpul atau siku-siku? Ya, betul. Ini sudut lancip. Lah, ini sudut misalnya 70 derajat misalnya, ya. Nah, sudut di sebaliknya sini lawannya itu adalah sudut refleks. Besarnya berapa? Berarti besarnya ini lebih dari 180. Tinggal kita kurangkan saja. 360 dikurangi sudut yang ada di depannya 70. Berarti berapa? Lanjutnya. Contoh soal untuk sudut refleks. Jika sebuah sudut A, B, C membentuk sudut dengan titik sudut B, sini ya. Titik sudut B diketahui sebesar 100 derajat. 100 derajat di sini. Ini diketahui 100 derajat. Maka besar sudut refleksnya berarti sudut sebaliknya berapa? Tinggal kurangi saja. 360 dikurangi 100 berarti tinggal 260. Seperti itu ya untuk sudut refleks. Oke. Baiklah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Coba siapkan buku tulismu mana yang memiliki sudut. Coba tuliskan angkanya ya. Kemudian hitunglah berapa jumlah sudut pada buku tulismu. Hitung berapa jumlah sudut pada buku tulismu. Kemudian sebutkan 5 benda yang memiliki sudut. Sebutkan 5 benda yang memiliki sudut. Coba ya. Kalian coba kerjakan di buku tulismu. Nah, selamat belajar ya. Assalamualaikum.